Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini luar biasa. Pada malam hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bermazmur nama Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan aku hendak Tuhan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami,
pembuka kami serahkan ke Ibu Nilawan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang baik, yang bertata di dalam sorga. Karena kasih karunia, kebaikanmu, pertolonganmu kami boleh ada sampai pada detik malam ini Tuhan. Kami bersyukur malam ini kami boleh berkumpul bersama-sama dalam keadaan cuaca yang baik. Kami sehat, kami boleh datang dan kami dengan satu tujuan ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa pakai kedua kaki kami untuk melangkah ke gereja. Kami bisa pakai tangan kami, kedua tangan kami untuk bertepuk tangan. Kami bisa pakai mulut kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bisa mendengar firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya mata yang sempurna. Kami bisa menjadi mata Allah dimanapun kami berada. Kami boleh Tuhan melihat orang-orang yang butuh ditolong. Melihat orang-orang yang dalam kelemahan boleh kami doakan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau mengajar kami hari lebih hari menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Bapa, malam ini kami datang dengan satu tujuan. Kami ingin meninggikan nama-Mu. Kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan. Berkati ibadah kami pada malam ini Tuhan. Urapilah ibadah kami. Baik puji-pujian, baik firman Allah, baik kesaksian, semua Tuhan berkati. Yang ambil bagian dalam WL, Ibu Rika, singers, pemusik, pengatur LCD sound system, kolektan, dan juga yang merekam Bapak Joseph. Tuhan berkati semua ada kesatuan di dalam satu roh. Yang kami lakukan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami ingin Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, lindungi teman-teman kami yang masih dalam perjalanan untuk sampai di tempat ini dengan selamat. Bersama-sama dengan kami bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Sehingga berkat Allah dari surga tercurah bagi kami. Firman dibentangkan, kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kuasa jahat si setan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami bersatu hati di dalam nama Yesus Kristus. Kami usir keluar. Hai iblis, engkau tidak berlayak atas kami. Hanya kuasa Allah Roh Kudus yang menguasai kami. Baik pikiran kami, lidah, bibir, mulut kami. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang suci Tuhan. Sehingga kami hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Teman-teman kami yang tidak bisa ibadah karena kurang sehat juga Tuhan lindungi dan sertai. Kami buka ibadah kami pada malam ini hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, selamat menikmati berkat Tuhan. Masih ada sukacita saudara? Haleluya, kita akan tetap menyembah Tuhan. Kita tahu pengorbanan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kalau bicara masalah uang, Tuhan tidak butuh uang kita saudara. Tapi Tuhan butuhkan hidup kita, tubuh kita menjadi alatnya di tengah-tengah masyarakat. Kita angkat pujian, Bapakku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Katakan Bapa, mari sama-sama bangkit berdiri. Bapa, ku persembahkan tubuhku
sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Katakan Bapa, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, kami menyembah-Mu. Sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan, kami menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, ku sembahkan Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembahkan, haleluya, haleluya. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Kita masih tetap berdiri saudara. Ada lagu pujian buat saya ini terberkati. Kata-katanya singkat tapi bagi saya luar biasa. Ayo kita mainkan pemusik. Jangan pikir lagi
pasti tolong kita semua. Jangan pikir lagi apa yang akan terjadi nanti. Serahkan semua pada Yesus. Dia pasti tolong kita semua. Anak Tuhan tak perlu takut, tak perlu susah, ada Yesus. Anak Tuhan tak perlu takut, tak perlu susah, ada Yesus. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus. Anak Tuhan tak perlu takut, tak perlu susah, ada Yesus. Gampang kan saudara lagunya? Simple tapi kita diberkati. Kalau ikut Tuhan itu jangan setengah-setengah. Ikut Tuhan itu harus berserah. Saya lagu ini 2 kali saya dengar. Karena opa kami di Medan adalah salah satu hamba Tuhan. Di hari tuanya dia menyanyikan, ikut Tuhan itu jangan pikir-pikir. Tidak terasa air mata saya keluar. Bagaimana sebenarnya hidup saya, ikut dengan Tuhan banyak pertimbangan gitu. Tapi lagu ini menguatkan saya sehingga saya bilang suami saya, ini kita harus nyanyikan. Terus suami saya bilang, tidak, kamu gak bisa bawa lagu begitu baru bagi GPDI. Tapi ini saya bilang, saya terberkati, yang lain juga pasti diberkati. Kita ulangi pujian ini. Jangan pikir lagi apa yang akan terjadi nanti. Serahkan semua pada Yesus. Dia pasti tolong kita semua. Jangan pikir lagi apa yang akan terjadi nanti. Serahkan semua pada Yesus. Dia pasti tolong kita semua. Anak Tuhan tak perlu takut, tak perlu susah, ada Yesus. Anak Tuhan tak perlu takut, tak perlu susah, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus. Anak Tuhan tak perlu takut, tak perlu susah, ada Yesus. Jangan pikir lagi apa yang akan terjadi nanti. Serahkan semua pada Yesus. Dia pasti tolong kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan pikir bagaimana caranya ikut Tuhan. Ikutlah alurnya Tuhan. Seperti pemain musik kita bilang. Jangan banyak pikiran. Silakan duduk, kita akan menyaksikan kesaksian dari tim besuk. Kami persilakan. Selamat malam Om Nawi, selamat malam teman-teman Sekina. Terima kasih, puji syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan menolong tim besuk sampai dengan saat ini, kiranya Tuhan dengan apa yang menjadi kesaksian dari doa-doa kami lewat pujian ini, biar semakin dikuatkan, semakin giat melayani Tuhan. Seperti yang ada di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Biar tim besuk makin tetap teguh, tidak goyah walaupun BBM naik dan lain-lainnya. Terima kasih. Silakan Bu Sinta. Tuhan lebih dulu melayani
kasih, Tuhan Yesus memberkati. Maju terus tim besuk. Luar biasa. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Nanti sebelum persembahan dilakukan, saya minta Ibu Indah untuk membawa kita dalam doa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, layakkan tangan dan hati kami Bapa. Seberapapun yang akan kami berikan, kiranya boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Lagu ini mungkin di gereja kita belum familiar, tapi Tuhan yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik
setia, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus penolongnya setia, hanya Yesus, Yesus penolongnya setia. Katakan aku percaya. Percaya, ku percaya, kami percaya, percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya, hatiku kami percaya, ku percaya, hatiku percaya, ku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, ku kami percaya kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Kau pakai pada malam hari ini Tuhan. Supaya apa yang menjadi kebenaran firman-Mu boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh menjadi tanah yang subur, bertumbuh, bertunas dan berbuah. Kami percaya Tuhan, firman yang sebentar kami dengarkan menguatkan kami, supaya kami boleh menjadi tangan-tangan-Mu di tengah-tengah masyarakat luar biasa Tuhan, yang tidak mengenal Engkau, tapi dengan hidup kami, tingkah laku kami, perkataan kami, Yesus itu hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Hati saya berbahagia bila melihat Anda sekalian ada di rumah Tuhan, ya. Tuhan juga berbahagia melihat saya dan saudara ada di dalam rumahnya, ya. Karena itulah yang Dia kehendaki. Malam ini saya akan membawakan lagi lanjutan tentang doa. Saya review sedikit minggu yang lalu. Kita belajar tentang ada doa Yabes, ya. Kita belajar tentang doa itu adalah komunikasi dua arah antara kita dan Tuhan, ya. Dua hal, maksud saya dua pribadi ini, yaitu satu pribadi Tuhan dan juga satu lagi hal doa itu tidak bisa dipisahkan. Tuhan dan doa itu harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Karena Tuhan itu roh, kita tidak
bisa berhubungan dengan dia seperti saya berhubungan dengan Cynthia gitu ya. Nah, tapi kita bisa berhubungan melalui roh di dalam doa kita kepada Tuhan ya. Mungkin orang bertanya begini, bagaimana Tuhan mau dengar doa kita sedangkan manusia di dunia ini begitu banyak, semua berdoa dalam berbagai bahasa. Nah, tapi dia itu Allah yang roh, maha kuasa, dia maha mengetahui, dia mengerti semuanya. Jadi tiba-tiba saya ingat ketika perempuan yang meleleh 12 tahun, meleleh darah 12 tahun itu, seringkali kita dengar cerita itu bagaimana perempuan itu berjuang untuk kesembuhan dia. Bayangkan selama 12 tahun, pasti duitnya juga mungkin sudah habis, tubuhnya juga mungkin kurus kering, menantikan kesembuhan yang tidak pernah kunjung. Sampai satu kali dia dengar Yesus lewat. Dia mau menghampiri Yesus tapi dia tidak bisa. Bagaimana mau menghampiri Yesus? Tiba-tiba timbul imannya. Asalku jamah saja jubahnya. Ya, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Nah, timbul iman yang luar biasa. Ketika kita berdoa, ketika kita berkata asalku jamah saja jubahnya, itu sudah merupakan sebuah doa, sebuah iman kepada Tuhan. Ya, di dalam cerita Alkitab yang dia jamah itu adalah juntai daripada jubah ini nih. Kan dulu orang Yahudi kan kalau pakai baju tuh ada talit yang panjang-panjang itu. Nah, dia waktu itu jamah jubah itu. Waktu dia jamah jubah itu, Yesus berkata kepada muridnya, siapa yang siapa yang menarik kuasaku? Jadi Yesus merasa ada satu kuasa yang keluar dari dalam tubuhnya. Ternyata kuasa yang keluar dari tubuh Yesus itu menjamah perempuan yang meleleh darah 12 tahun. Dan dia sembuh seketika itu juga. Jadi bukan talit ini yang menyembuhkan, tetapi kuasa Yesus dibarengi dengan iman perempuan itu yang begitu kuat dan percaya, maka terjadilah mujizat. Itu kuasa doa ya. Kuasa doa itu luar biasa. Kalau orang gak mengerti pasti bertanya bagaimana Tuhan mau jawab kita. Memang kita gak bisa pikir dengan akal. Tapi ketika kita percaya itu kuasa nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita percaya dan kita mau lakukan kuasa itu nyata di dalam kehidupan kita. Saya review sedikit doa Bapa kami adalah pola doa yang Tuhan ajarkan. Di mana di awal dikatakan Bapa kami yang ada di dalam sorga, dimuliakanlah namamu, ya enggak? Dikuduskanlah kerajaanmu. Jadi awal daripada doa adalah kita menyembah Tuhan, kita memuji Dia, kita memuja Dia, kita memuliakan Dia sebelum kita masuk ke dalam pokok doa permintaan kita, gitu ya. Jadi itu sebuah kerangka doa yang di dalam sejarah dikatakan menjadi satu doa yang terbaik di antara segala agama loh di dunia ini. Itu tercatat dalam sejarah, doa Bapa kami adalah doa yang terbaik. Siapa yang mengucapkan doa itu? Tuhan Yesus Kristus. Dia sendiri yang mengajarkan doa itu kepada kita. Tapi doa itu bukan mantra ya. Bukan mantra yang kita ucapkan berkali-kali. Terus akhirnya sampai terjadilah mujizat. Emang ada orang yang percaya seperti itu. Tapi sebetulnya bukan begitu pengajaran Yesus. Dia mengajarkan satu kerangka doa. Itulah yang pertama ketika kita datang. Kita menyembah Dia, kita memuji Dia. Kita berkata-kata tentang kebaikan Dia. Terus nanti baru kita bilang Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya. Terus nanti kamu boleh baca dah di dalam Matius pasal 5 itu ya. Ini cuma review saja ya, karena minggu yang lalu kita udah belajar. Lalu sampai Matius 6 ayat 33 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Bukan diberikan. Kalau diberikan ini aku kasih. Ambil, stop sampai di situ. Tapi kata Tuhan ditambahkan, ditambahkan, ditambahkan. Dia akan tambahkan terus ketika kita bisa mendahului, memprioritaskan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah itu apa? Sekarang kita membayangkan sebuah kerajaan itu ada rajanya, baru disebut kerajaan. Sekarang ini yang lagi ngetop apa? Ratu Inggris meninggal, ya ratu digantikan oleh Charles III.
Nah, itu nanti raja, bukan save the queen lagi, save the king gitu ya. Nah, itu ada raja. Kalau ada raja, ada wilayahnya. Kalau ada wilayah berarti ada pertahanannya. Kalau ada pertahanan berarti ada kedaulatannya. Jadi kalau firman Allah katakan dahulukanlah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya ditambahkan kepadamu. Kita nggak usah minta banyak-banyak. Kita hanya puji dan muliakan Tuhan. Kita dahulukan Dia dalam segala kehidupan kita. Maka di dalam kerajaan Allah itu ada raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menjadi raja di wilayah hati kita. Ketika ada raja, ada wilayah, ada pertahanan. Pertahanan itu adalah bicara perlindungan. Ketika kita dahulukan Tuhan, Dia melindungi kita. Kita nggak usah minta, Dia melindungi kita. Dia menjaga kita. Dan ada titahnya yang harus kita ikuti. Iblis juga ada kerajaan loh, kerajaan iblis. Nah kalau kita berdoa, kalau kita dahulukan Tuhan, maka kerajaan Allah. Kita berbicara dengan raja kita. Kalau kita nggak mau berdoa, kita nggak mau percaya kepada Kristus, iblis memerintah di dalam hati kita. Akhirnya yang menjadi raja kita itu iblis. Dia akan mengajarkan kepada kita hal-hal yang kurang baik. Bukan ditambahkan, malah nanti kita makin jauh dari Tuhan. Sehingga Yohanes 10 ayat 10 tergenapi. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Udah dia curi, dia bunuh imanmu, dia binasakan hidupmu. Aduh, jahat sekali. Dan kita lihat kalau orang yang udah jatuh dalam dosa dan tidak bertobat, ya itulah pekerjaan iblis. Binasa akhirnya. Perbuatannya akhirnya jadi perbuatan yang menyesatkan. Kita lihat sekarang banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya udah menakutkan gitu ya. Sekarang udah gak ada malu-malu lagi hamba Tuhan itu dengan perbuatannya. Yang pelecehan seksual lah, yang seperti ini itulah, yang pembunuhan lah. Di mana firman itu? Di mana raja itu memerintah? Berarti raja itu bukan memerintah di hati dia. Kalau raja yang kita sembah Tuhan Yesus Kristus memerintah di hati kita, maka pikiran kita pun akan taat pada kedaulatan raja yang kita sembah itu. Dan Tuhan bilang ketika kita bisa dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, sekaliannya ditambahkan kepadamu. Wah mantap ya, perlindungannya, penjagaannya, berkatnya, ya, kedaulatannya ada. Kedaulatannya apa? Orang mau kutuk saya paling gak takut lu dikutuk orang, bukan saya nantangin ya. Kalau saya tidak jahat dengan dia walaupun dia kutuk saya, kutuk itu tidak akan mempan. Karena apa? Kita tidak jahat dengan dia. Itu nanti kutuk itu akan menjadi bumerang. Ada orang pernah cerita sama saya, aku disumpahin sama dia loh. Disumpahin terus begini-begini. Biasanya suka berantem saudara misalnya begitu ya. Tuh disumpahin gini. Berbuat gak? Kalau gak berbuat gak usah takut. Sumpah itu tidak akan kena kepada kamu. Tapi kalau kamu berbuat, ya mungkin aja sumpah itu kena kepada kamu. Karena karma gitu loh kalau bicara karma ya. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada karma. Ketika kita bertobat, karma itu tidak ada. Tuhan pulihkan hidup kita dengan luar biasa. Maka belajar firman Tuhan itu indah banget. Nah, review yang ketiga adalah doa Yabes. Yabes namanya derita atau terkutuk. Tapi Yabes tidak terpesona atau tidak terpuruk akan namanya yang artinya tidak baik. Ya, dengan nama Yabes itu dia bisa aja terpuruk. Dia bilang begini, aduh aku tuh mama aku aja dari kandungan aja udah sengsara karena aku. Jadi bisa terpantek tuh, terpatri di hatinya. Aku tuh anak yang gak bawa rejeki. Aku tuh anak yang bukan hoki gitu kalau orang Cina bilang gitu ya. Nah itu kita udah mengutuki diri sendiri. Dan Yabes dari lahir dia terpatri dengan keadaan nama dia. Tapi dia bangkit. Cuma 2 ayat di dalam Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Cuma 2 ayat. Tapi buku tentang mengulas 2 ayat ini banyak loh. Luar biasa. Karena doa Yabes itu adalah dari keterpurukan itu dia bangun. Dia bangun dengan iman, dia berkata doanya yang luar biasa. Berkatilah aku berlimpah-limpah ya. Apa? Ada yang ingat gak dari lagu? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Jadi bukan serakah, tapi memperluas daerahku. Apa tadi? Kerajaan Allah, wilayahnya ada kan? Memperluas, artinya memperluas hatiku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku. Sebuah kerajaan ada pertahanan bukan? Dan dia menyertai dan melindungi kita. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan yang paling hebat dari doa Yabes adalah Allah mengabulkan permintaannya. Kita gak bisa nolak loh ayat ini loh. Ini doa yang serakah, kita gak bisa nih doa begini-begini. Tapi kita mesti tahu cerita Yabes itu sendiri. Dia bangkit dari keterpurukannya karena namanya yang artinya tidak baik itu. Dia berdoa, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah hatiku. Kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Karena dia waktu dilahirkan dengan kesakitan yang luar biasa sehingga ibunya menamakan dia Yabes. Saya dulu saya udah pernah saksikan, saya gak demen nama Nilawati. Betul, di sekolahan selalu dibilang sebab Nila setitik rusak susu sebelanga. Gak demen banget. Kenapa kata saya gak kasih nama Elizabeth, nanti dipanggil Lis gitu ya. Saya tuh pernah protes begitu. Tapi dengan berjalannya waktu hidup saya juga tidak menyenangkan dari masa mudanya. Tapi saya berserah kepada Tuhan dan saya memberikan diri saya dipimpin sama Tuhan. Saya memang dari dulu senang melayani pekerjaan Tuhan sehingga akhirnya Tuhan bentuk aku. Sekarang aku bangga dengan nama Nilawati. Aku lebih senang dipanggil Nila gitu ya. Bu Nila, Tante Nila, Oma Nila gitu ya. Ini gelarnya udah banyak gitu ya. Sekarang saya bilang Tuhan, Nila yang setitik itu bukan mengkampirkan semuanya itu nila yang warnanya ungu tuh setetes aja tuh air jadi ungu rusak semuanya susu sebelanga. Tapi nila yang setitik itu jadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Saya berusaha hidup saya untuk jadi berkat. Walaupun bukan orang yang kaya raya. Walaupun terbatas, semua serba terbatas apalagi dengan usia ini. Tapi saya berusaha untuk menjadi berkat dengan apa yang saya bisa lakukan. Ya, saya mungkin gak bisa bagi-bagi uang karena kita udah pengangguran suami istri. Ada jualan mie deh tiap minggu, gak pengangguran, menolak berkat tapi saya bisa menolong orang dalam doa. Saya bisa menolong orang yang dalam kesusahan buka jalan, cariin pekerjaan. Saya bisa menolong orang, ayo bangkit, jangan terpuruk, ayo ikut ke gereja. Banyak pekerjaan yang saya bisa lakukan. Maka itu apapun namamu yang diberikan orang tua, apapun keadaanmu, jangan terpuruk. Mari bangkit ya. Bangkit. Berdoa seperti Yabes berdoa. Jadi ketika kita bilang gini, Tuhan kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah kaya seperti Ferdi Sambo. Ada gak tuh yang berdoa begitu? Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, aku kaya seperti Haritanu. Ya, jangan, itu salah. Enggak bakal didengar sama Tuhan. Enggak dikabulkan doanya. Nanti kita belajar nih lanjutan doa ya. Lanjutan doanya kita belajar ya. Kita enggak boleh memandang doa dari sudut berkat jasmani. Ingat Matius 6 ayat 33. Dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya maka semua ditambahkan kepadamu. Jadi doa bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi doa adalah untuk membangun manusia rohani kita. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan kita sehingga kita akrab dengan Tuhan. Saya aja nih ya misalnya males, manusia kan ada rasa malesnya. 2 hari aja saya gak doa. Misalnya saking repot saya lupa. 2 hari aja saya gak doa, itu kekuatan saya udah beda. Kok cepat marah, lost control gitu ya. Saya jadi takut sendiri. Oh iya, saya nggak berdoa tadi. Saya lupa berdoa. Gitu. Cepat-cepat siang-siang ketika lagi sepi saya berdoa. Padahal jam doa saya pagi gitu ya. Pagi-pagi tuh saya harus berdoa. Itu paling enak buat saya loh ya. Buat saya. Buat Anda yang nggak bisa bangun pagi mungkin nggak bisa. Itu pagi-pagi paling enak. Pikiran masih bersih. Yang ada di dalam pikiran ketika bangun tidur adalah Tuhan. Aku harus cari dia. Aku harus cari dia. Aku harus berkomunikasi dengan dia. Aku harus menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bangun tidur. Kalau mau tidur apa? Taruh nyanyian di dalam hati. Karena di bawah alam sadar kita, nyanyian yang kita naikkan itu akan terbawa sepanjang malam ketika bangun. Tuhan kasih nyanyian di hatimu. Praktekkan ya.
Udah 10 kali ada saya ulang-ulang supaya terpatri di hatimu. Jadi kalau mau tidur jangan marah-marah. Lu sih tadi gue bilang apa? Hah? Mau menurut sih lu, kata makanya jadi bangkrut gitu ya. Jangan. Mau tidur nyanyi di hati, ya Tuhan ku percaya gitu ya. Atau apa aja lah mau nyanyi. Kayak Rika tadi lagu ini opungnya nyanyi tertanam di dalam hati dia, itu menjadi satu nyanyian yang baru. Kita juga diberkati dengan nyanyian itu ya. Jangan pikir-pikir ya. Pemimpin ibadah kita juga suka bilang jangan banyak pikir. Jadi nyanyinya bagus, kurnya bagus, benar gak? Emang banyak pikir itu gak bagus. Merusak lambung, tapi kalau kosong pikiran bahaya itu gila. Jangan sampai kosong ini pikiranmu ya. Kosong pikiran ini, aku yoga, kosong meditasi. Yang masuk roh yang lain gitu ya. Harus isi dengan Roh Kudus. Dia yang akan mencerahkan pikiran kita dan hidup kita ya. Jadi terus gini. Nah, bagaimana kalau kurang doa? Ya kurang dekat sama Tuhan, benar gak? Jangan manggut, nanti ketahuan. Senyum aja, saya gak lihat. Saya tapi bisa lihat ekspresi matamu, kamu lagi senyum. Kurang doa, kurang dekat sama Tuhan, benar gak? Benar, yang keras cuma sini, benar gak? Kurang doa, kurang dekat sama Tuhan, itu benar. Coba aja kalau kamu doa tiap hari rutin. Tiap pagi atau tiap malam kamu punya satu hubungan dekat sama Tuhan. Itu kamu akrab. Terus kita harus membangun kebiasaan doa. Menjadi satu karakter. Jadi kan ada orang karakternya terbentuk. Karakternya terbentuk, emang karakter dia. Misalnya apa? Suka ngencibir orang. Emang karakternya tuh gitu kan ya. Suka melotot matanya gitu. Karakter juga itu. Suka apalagi tuh kalau karakter tuh terbentuk karakternya. Emang dari dulu dia begitu, mulutnya bawel banget. Karakternya terbentuk. Nah, tapi kalau kita suka doa, karakter kita terbentuk oleh doa yang kita lakukan dengan rutin. Dia mah kuat doanya. Ya, jangan begini ya, lu yang doa ada, ntar lu kasih tahu gue lah Tuhan ngomong apa gitu ya. Jangan lu, ya. Ada tuh orang mau ngambil ngentengin Tuhan tuh begitu. Udah ntar lu doa, lu kasih tahu gue Tuhan ngomong apa, ntar kita ikutin dah. Gak bisa, doa itu hubungan pribadi kita sama pribadi Tuhan. Kita gak bisa nempel sama orang lain, sama istri ke, sama suami ke, sama anak ke ya. Nah semua ciptaannya harus berdoa kepada pencipta. Kita harus hati-hati ketika berdoa. Kenapa? Ketika kita berdoa ada Tuhan dan juga ada iblis. Ingat cerita Ayub? Ketika anak-anak Tuhan lagi berdoa, Ayub dan keluarganya lagi berdoa, ada iblis di situ. Dia juga bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi kita harus mengenal suara Tuhan kita. Jadi kita tahu ini suara, bukan suara Tuhan ini. Ini suara iblis. Jadi kita harus mengenal suara Tuhan kita. Dan kita mesti mengenal Tuhan tuh bagaimana? Kita bagaimana nih mau mengenal Tuhan nih? Yuk kita baca ayatnya. Rasul Paulus bilang begini, Filipi 3 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Filipi 3 ayat 10. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Untuk apa mengenal Tuhan? Untuk apa kita mengenal kuasa kebangkitannya dan mengalami itu? Untuk apa kita ada dalam persekutuan di dalam penderitaannya? Paulus dengan katakan untuk menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Menjadi serupa dengan Dia berarti bukan hidupnya bahagia, bukan hidupnya nyaman gitu, nggak pernah ada masalah, betul nggak? Menjadi serupa dengan kematiannya pasti banyak tantangan, ada salib, makanya firman ada yang lain katakan mengikut Tuhan harus pikul salib. Nah, Rasul Paulus mendalami ini karena dia mengenal siapa Tuhan.
Siapa dia dulu? Orang kaya, orang hebat, orang terpandang, orang punya kuasa. Dari kaisar. Boleh bunuh orang Kristen, boleh aniaya orang Kristen. Kekuasaan yang begitu hebat, bagi dia setelah mengenal Kristus itu menjadi sampah, dia bilang. Bagiku sekarang apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ketika ada orang bersaksi, Tante Nila, sekarang saya nggak punya apa-apa. Tapi justru saya menemukan Yesus. Itu saya sampai berkaca-kaca mata saya, pengen nangis. Itu suatu karya yang indah yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita bisa menemukan Tuhan. Menemukan Tuhan ketika kita bukan siapa-siapa. Ketika kita terpuruk, ketika kita gak ada apa-apa. Yabes seperti itu. Dia menemukan Tuhan ketika dia tahu hidupnya adalah derita. Hidupnya dari lahir sudah membuat mamanya susah. Tapi Tuhan sayang sama orang yang mencari dia. Tuhan sayang sama orang yang mau mengenal dia dengan intip, dengan sungguh-sungguh. Menemukan Tuhan itu indah loh, gak bisa diceritakan dengan kata-kata. Itu seperti air yang sejuk mengalir di hati kita. Bayangkan ketika kita udah gak punya apa-apa. Ketika kita punya apa-apa kita lupa sama Tuhan. Karena kita kuat, kita pikir kita bisa atasi semua. Tapi kalau kita tidak punya apa-apa terus kita menemukan Tuhan itu indah sekali. Sampai kita bilang, iya Tuhan, secara materi aku rugi. Tapi secara rohani aku bahagia. Karena hidupku diselamatkan Tuhan. Ada suatu karya yang baru yang Tuhan sedang mau kerjakan. Pasti Tuhan mau pakai orang yang seperti itu. Mari bangkit ya, jangan terpuruk dengan keadaan. Rasul Paulus dia bilang begitu. Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Iblis akan berkata begini, selalu ada roh keraguan. Adam dan Hawa ketika belum jatuh dalam dosa, dia akrab dengan Tuhan, bisa bercakap-cakap. Dia mengenal suara Tuhan. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, Tuhan masih mengasihi dia. Tuhan tidak menghakimi dia gini, hey, kenapa kau makan itu buah? Enggak loh, dia bilang, itu orang Batak kali ya yang lagi ngomong begitu. Maaf ya, maaf ya. Jadi Tuhan tuh gak tanya begitu. Tuhan panggil, hai Adam, di manakah engkau? Tuhan cari. Dia tahu Adam berdosa, Adam sudah jatuh dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan cari di manakah engkau? Karena Tuhan tahu ketika kita jatuh dalam dosa, posisi kita sudah keluar. Posisi kita sudah bergeser, kayak anak panah sudah meleset dari sasaran. Itu hamartia, dosa. Tapi Tuhan tidak lepaskan kita. Yang penting kita mau bertobat. Tapi kan banyak orang begini, udah dosa, dia kabur dari Tuhan. Bukannya bertobat, dia jauh seperti Yudas. Udah jatuh dalam dosa, malah kabur dan bunuh diri. Kalau Petrus dia jatuh dalam dosa, dia menyangkal Tuhan. Tapi dia bertobat, dia mau dipulihkan oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Nah ini yang paling membuat saya suka adalah begini. Yang membuat saya menyemangati saya adalah di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Bukankah ketika dalam penciptaan Allah Trinitas saling berkomunikasi. Baiklah kita ciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita, bukan dengan aku, dengan kita. Itu Allah Trinitas sudah ada di situ. Ya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sudah ada. Kita, biarlah kita ciptakan manusia serupa, segambar dengan kita. Nah, Paulus dia mengenal Tuhan dan dia memahami itu. Jadi kalau dia bilang yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya untuk aku menjadi serupa dengan dia. Nah kalau kita datang ke gereja diajar, dipimpin, dibimbing untuk apa? Kita mau semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Karena kita masih jauh dari pribadi Kristus yang begitu mulia. Maka kita perlu datang. Jadi kalau di antara kita ada yang galak dikit, jangan marah, jangan tersinggung. Kalau ada yang suka ngomongnya asal-asalan, udah maafin aja ya. Karena kita semua sedang menuju menjadi serupa dengan Kristus ya.
Ada yang suka bercanda, terus kalian gak suka bercanda. Untung kalian punya ketua suka bercanda, saya suka bercanda. Saya kalau habis bercanda dengan orang, saya bilang sama Tuhan gini, aduh Tuhan aku bahagia masih bisa tertawa. Amin. Daripada ditertawain orang, benar gak? Mendingan kita bercanda, tertawa, happy, enak banget. Hidup itu berarti. Tapi kalau lagi jalan jangan ketawa sendiri, itu namanya gila ya. Jangan jalan-jalan terus ketawa sendiri. Kata Tante Nila harus banyak ketawa. Jangan loh. Tante Nila gak ngajarin begitu ya. Cuma kalau kita lagi bergaul bersama nih, ayo kita saling berkomunikasi. Jangan mengasingkan diri. Kalau perlu jangan cepat-cepat pulang. Belanjalah di bawah ya. Toko online ya. Endorse sedikit ya, interupsi ya. Takut kelupaan kalau di ujung. Nah sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi begini. Jangan lewatkan Tuhan dalam ibadah. Nah ini Tante mau ngomong. Apa sih maksudnya? Jangan lewatkan Tuhan dalam ibadah. Misalnya nih dalam penyembahan. Enak banget penyembahan itu ya. Saya suka banget. Enak banget. Suasana itu Roh Kudus sedang berkarya kenceng banget gitu. Kan kita bisa rasain gitu ya. Nah kita kalau lagi suasana begitu semua konsen. Artinya begini, nikmati, tutup matamu. Jangan lihat kiri kanan, dia gayanya bagaimana ya, dia gayanya bagaimana ya. Wah yang lucu amat ya begitu ya. Nah itu artinya kau sudah terlewatkan. Terlewatkan dari jamahan Tuhan. Kalau lagi penyembahan lagi enak tuh kayak tadi puji-pujian tuh ya, aduh. Nikmatin, saya tuh cepet-cepet tutup mata, saya mau nikmatin itu hadirat Tuhan begitu indah. Nah itu ada jamahan Tuhan. Ada jamahan Tuhan dan Tuhan bisa berbicara. Ketika kita menyembah dia dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berhubungan dengannya. Kita bisa dengar suara Tuhan. Bukan ngomong begini. Hai Jaka cepat pulang. Bukan begitu. Dia banyak kali berbicara melalui pujian. Kata-kata pujian itu kan firman Tuhan. Benar gak? Orang yang menciptakan lagu gereja kebanyakan itu diambil dari ayat-ayat firman Allah. Nah ayat itu ketika berbicara kepadamu itu Tuhan sedang berbicara. Ketika kamu baca firman Tuhan sedang berbicara 99% ketika saya belajar tentang doa dikatakan oleh dosen. 99% Tuhan berbicara melalui doa. Melalui firman Tuhan maksudnya. Melalui firman Tuhan. Itu banyak kali Tuhan berbicara. Jadi kalau kita gak pernah baca firman bagaimana Tuhan mau bicara benar gak? Kita aja gak pernah baca firman. Yohanes 3 ayat 16, apa tuh bunyinya? Lupa. Padahal itu tiap tahun dibacain. Karena begitu Allah cinta akan dunia ini. Kita lupa. Itu yang udah lazim banget. Apalagi Pak kalau yang aneh-aneh. Yang Mazmur 62 ayat 2. Apaan tuh? Aduh boro-boro ingat dah. Nah, pujian itu akan mengingatkan kita ayat firman. Jadi kita bisa dengar Tuhan berbicara melalui baca firman. Maka kita harus baca firman. Jadi kalau dengar firman Tuhan juga gini nih. Anda kan lagi dengar firman Tuhan nih ya. Tiba-tiba ada WA masuk. Iya ntar lagi gue selesai. Padahal pas waktu dia lagi balas tuh ntar lagi gue selesai. Itu firman Tuhan yang penting lagi dibacain. Lewat gak itu? Lewat. Tadi apa ya? Aduh apa tuh tadi ngomong? Itu firman Tuhan yang lagi penting. Makanya jangan lewatkan Tuhan dalam ibadah. Dengan keadaan kita. Makanya kita mesti konsen lah. Kalau ibadah tuh paling enak jangan diganggu apa-apa. Taruh handphonemu ya. Taruh pikiranmu di kaki Tuhan. Cuma dengar suara Tuhan melalui hambanya. Firman Tuhan disampaikan itu yang membentuk kita. Kalau kita mau percaya loh, kalau gak percaya ya udah gak apa-apa. Tapi rugi kan datang ngapain? Datang tiap malam malam Jumat. Kemis malam. Lupa ada tuh tante ini malam apaan nih ya. Tiap itu datang kita gak pernah ngerti itu firman Tuhan apa gitu. Jangan lewatkan Tuhan dalam ibadah. Dalam pujian Anda diurapi. Dalam dengar firman Tuhan Anda diurapi. Dalam doa pun ada pengurapan. Maka kalau dipanggil doa, mic-nya agak deket dikit, oke?
Kan kalau kita dipanggil doa di depan, doanya untuk umum loh, untuk orang banyak loh, bukan doa pribadi. Kalau doa pribadi sih iya pelan-pelan. Aduh jangan kedengaran sama si Samuel, ntar doanya pelan-pelan. Tapi kalau Anda singer, ada orang lagi mimpin doa di sini, jangan Anda di depan mic, haleluya, haleluya. Yang doa di sini sampai kaget, akhirnya dia buyar. Kalau yang gak biasa doa, kaget loh, dia buyar nih. Aduh mau ngomong apa tadi lupa dah, gitu. Wah itu mungkin yang ketawa terbahak-bahak udah pernah ngalamin kali ya. Kan ada kan gitu ya. Kaget. Dia haleluyanya kencang amat. Buyar gue mau doa apa katanya gitu kan. Jangan ya. Jadi kita tuh ada etikanya di dalam berdoa. Di dalam memimpin doa tuh ada etikanya semua. Ingat minggu lalu udah dipesan doa pembukaan. Bukan doa syafaat. Doa untuk ibadah dari awal sampai akhir. Doa kolekte bukan doa syafaat. Ya. Jadi khusus untuk kolekte Tuhan berkati. Tuhan berkati berlipat kali ganda apa yang kami beri. Terus doa penutup bolehlah doa syafaat ya. Jadi itu doa bagus sekali kalau kita bisa teratur, doa kita tidak bertele-tele seperti yang firman Allah bilang. Jadi udah pimpin pujian, udah didoakan pembukaan, jangan doa lagi. Kita jadi piston nih. 2 lagu kita doa, entar lagi kita doa untuk kolektor, entar lagi kita doa untuk firman Tuhan. Bukankah itu kita piston? Tiap 2 lagu kita doa, tiap 2 lagu kita doa, tiap 2 lagu kita doa. Maaf loh, ini untuk perbaikan kita semua supaya ibadah kita lebih tertib, lebih baik. Setengah jam kita pimpin puji-pujian dengan sungguh-sungguh kita ajak orang memuji Tuhan. Puji-pujian itu sendiri sudah berkata-kata. Setengah jam aja udah berarti dan kita puas dengan hadirat Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan dengan benar. Puji Tuhan ya. Terus keintiman, ingat ya. Ada beberapa catatan saya yaitu begini. Banyak nih catatannya ya. Keintiman dengan Tuhan itu membuahkan kuasa. Jadi intim dengan Tuhan itu dengan doa kan kita jadi intim dengan Tuhan. Nah keintiman itu membuahkan kuasa Tuhan. Artinya keintiman dengan Tuhan itu mendatangkan mujizat. Itu ya bahasa yang lebih familiarnya ya. Jadi keintiman itu bisa terjadi kalau dari kita ini ada hasrat. Tahu kan hasrat? Hasrat itu lebih dari keinginan, itu hasrat. Hasrat ada kerinduan yang rasanya gak puas-puas nih. Aku mau menyembah Tuhan, aku mau memuji Tuhan gitu. Jadi ada kerinduan yang menggebu-gebu. Bukan yang begini, boleh ada boleh enggak. Itu orang gak berhasrat tahu. Harus ada kerinduan yang tidak puas-puas di hatinya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik dalam pujian, baik dalam doa. Yang belum bisa doa lama-lama gini aja, nyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Terus kalau tiba-tiba di dalam doa itu ada Tuhan taruh pujian. Tadi lagu apa tuh? Aku percaya lah gitu pokoknya ya. Nyanyiin aja. Berarti itu Roh Kudus sedang memimpin Anda. Terus udah nyanyi, keluarlah air mata. Berdoa lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Enggak terasa lu setengah jam. Begitu. Jadi jangan doa gini ya. Aduh Tuhan berkati keluargaku, ntar lagi aku mau kerja. Berkati Tuhan, lindungi aku. Biar hari ini banyak yang beli mie popo misalnya gitu ya. Misalnya gitu, doanya cuma begitu doang. Ada keintiman gak dengan Tuhan? Enggak ada. Padahal kita doa aja Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerajaan-Mu ada di hatiku. Berarti ada pertahanan yang Tuhan sediakan buat aku. Pasti ada pembelaan, ada berkat yang Tuhan sediakan. Kamis yang lalu saya bilang, kita gak usah minta berkat. Karena Tuhan sudah sediakan berkat itu, amin. Tuhan sudah sediakan berkat, yang kita harus persiapkan adalah hati kita untuk menerima berkat itu. Bagaimana mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita? Ada iman, ada pengharapan, ada kasih. 3 itu ada kita jalankan. Ketika kita beriman, ketika kita berpengharapan, ketika ada kasih Kristus dalam hati kita, Tuhan kirim berkat satu-satu. Kalau Tuhan belum kirim saat ini nggak apa-apa.
Tunggu dengan sabar. Pasti ada jalan yang Tuhan akan buka buat kita. Kita kan orang maunya cepet ya, instan kayak masak Indomie. Tuhan, aku gak punya mobil nih, besok tolong dong kirim ke mobil. Ya Tuhan 2015 ketuaan, cari dong Tuhan yang tahun muda. Kayak Tuhan pesuruh kita aja, kacung kita kali Tuhan itu ya. Kita tinggal berdoa aja sama Tuhan, Tuhan engkau tolong. Pasti yang terbaik Tuhan buka jalan. Belajar, saya juga belajar loh, saya gak sempurna. Saya belajar seperti itu dan saya mengalami luar biasa pertolongan Tuhan. Ya, jadi kalau nyanyiku ada, sebagaimana ku ada, rasanya mau nangis ya, bener, mau nangis. Aduh Tuhan, kalau aku sampai hari ini ada, hidup, cukup, tenang jiwaku. Aduh, itu lebih dari harta. Yang penting tuh tenang jiwamu, kaya berkelimpahan terus kita gila, mau gak? Dijauhkan Tuhan ya, kaya berkelimpahan damai jadi berkat bagi orang lain, amin. Ya, jadi berkat bagi orang lain. Jangan nikmatin sendiri, bagi berkat. Apa baginya? Sediakan lapangan pekerjaan, itu jadi berkat bagi orang lain. Kunjungi anak-anak yatim piatu. Lihat siapa yang janda-janda yang udah gak ada suami tapi bukan yang berkelimpahan loh ya. Kalau di Alkitab tuh bukan kunjungilah janda-janda yang berkelimpahan, kalau janda-janda yang sederhana. Ya, itu pengajaran Kristus kepada kita. Jadi ada hasrat atau kerinduan yang tidak pernah puas-puas di hati. Nah, itu yang membawa kita kepada pengenalan Tuhan lebih dalam. Ya, jadi kalau nggak ada hasrat, nggak ada keinginan, kita nggak bakal mengenal Tuhan lebih akrab, lebih dalam, nggak ada. Kayak kita bersahabat aja ya, kan banyak komunikasi. Lagi ngapain? Beras laku banyak hari ini. 20 ton, puji Tuhan. Ya, jadi kita ada komunikasi. Bagaimana pekerjaan lu, masih kerja nggak di tempat sono? Masih. Ya udah sekarang cari kerjaan susah, betah-betah ya di situ. Ya, ada komunikasi. Lama-lama akrab. Tapi perempuan dengan perempuan ya. Laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan lelaki, bahaya ya. Karena ada apa? Ada takut jawabnya. Takut, ada setan. Ya, nanti setan ngintip. Ya. Oke, itu nasihat tante ya. Nah, tadi doa dan jeritan Paulus di dalam Filipi 3 ayat 10 itu jeritan hati Paulus loh. Ya, itu hasratnya dia, itu keinginan dia yang tidak pernah puas-puas. Dia bilang, aku mau mengenal dia. Jadi ada hasrat yang luar biasa. Nah, ini doanya Paulus ya. Nah, ucapan kita itu doa loh. Jadi ucapkan yang baik ya, supaya ucapan yang baik itu menjadi doa kita dan terjadilah menurut apa yang kita ucapkan. Tuhan akan memberkati setiap ucapan kita. Ada banyak sih ya nanti, tapi saya mau kesimpulannya 2 begini. Kristus adalah teladan di dalam doa ya. 1, apa yang kita teladani? Keyakinannya. Jadi ini kita bicara Kristus ketika dia ada di dalam dunia sebagai manusia ya. Keyakinannya penuh ya. Dalam Yohanes 11 ayat 42 ditampilkan aja, tidak saya ajak kalian baca, kalian fokus aja dengarkan. Nanti Novi tampilkan ayat yang tante sebut ya. Teladan Kristus di dalam doa adalah satu keyakinan yang penuh. Yohanes 11 ayat 42, Tuhan berdoa begini. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Manusianya Tuhan berkata, dia yakin bahwa engkaulah Allah yang mengutus aku. Dikatakan di situ banyak orang yang mengelilingi aku. Tapi aku mengatakan ya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ketika kita melayani Tuhan, kita bisa berdoa seperti ini. Tuhan, engkaulah
dengan kasih karunia-Mu yang memakai aku untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kita yakin kita melayaninya dengan sungguh-sungguh. Kita gak ragu-ragu lagi, kita melayani dengan sungguh-sungguh. Supaya Tuhan berkati pelayanan kita. Yang kedua, tetap di dalam satu keyakinan yang penuh. Yohanes 11 ayat 43 ketika dia berdoa kepada Lazarus, dia berkata, marilah keluar Lazarus ya. Yohanes 11 ayat 43. Yesus berdoa tidak ada keraguan sedikit pun. Lazarus dia berseru dengan suara keras, marilah keluar. Ada satu keyakinan. Jadi kalau berdoa yakin ya, karena Yesus, manusianya Yesus ketika di dalam dunia dia berdoa dengan yakin bahwa Bapa akan membangkitkan Lazarus. Nah kalau kita lagi dalam keadaan situasi gawat, kita harus berdoa, terus kita berdoa, iya baik apa enggak nih ya? Keluar apa enggak nih setannya nih? Ya enggak keluar lah setannya. Kalau misalnya di rumah nih ada yang kesurupan, ayo kita doa. Tapi di dalam hati kita bilang begini, keluar kan ntar setannya? Aduh kalau dia enggak keluar, dia ngituin gue lagi. Ya kan ada keraguan, benar enggak? Setannya enggak keluar. Iya betul setannya enggak keluar. Malah nanti kita diledekin. Katanya gitu. Bagaimana? Yakin dengan kuasa Tuhan iblis akan keluar ya. Yang ketiga masih di dalam poin 1. Yohanes 17 ayat 21. Ini doa Yesus yang terkenal. Dia berkata bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, Bapa supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau. Ya Bapa di dalam aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau. Ini memang yang tadi ya. Sama ya. Oh udah tadi udah disebut. Yohanes 15 ayat 4 maksudnya. Ini saat-saat terakhirnya sebelum ia disalibkan. Dia berkata Yesus tentang pokok anggur yang benar. Jadi pokok anggur yang benar itu Yesus kasih perumpamaan yang seperti itu sebelum dia disalibkan. Dia berkata seperti itu, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi betapa pentingnya kita menyatu dengan Bapa kita. Ya, nah itulah yang memberikan kepada kita kuasa, otoritas, kemampuan untuk kita melayani dia. Nah yang kedua, cuma 2 poin sih, jangan takut. Keintiman yang membuahkan kuasa melalui doa itu adalah kuncinya. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, jadi ini yang membuat kita intim dengan Tuhan, menyatu dengan Bapa ya. Jadi ada sebuah relasi dan sebuah persekutuan yang kuat dan yang itu nanti melahirkan menghasilkan buah yang banyak. Nah itu kan sebelum disalib Yesus berkata, kenapa kita harus menyatu? Supaya berbuah banyak. Itu yang Tuhan mau. Kita menjadi berkat, menjadi saksi bagi orang lain dan kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya. Ini ayat, nah jikalau kamu tinggal di dalam aku. Kata tinggal itu dalam bahasa aslinya berarti tetap bersatu, menyatu. Tetap bersatu, nyatu jadi satu. Itu yang bisa membuat kita intim dengan Bapa dan akhirnya kita bisa menghasilkan buah. Jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari sama-sama kita berdiri, kita akan berdoa. Dan di dalam Alkitab itu banyak sekali teladan-teladan doa yang Tuhan lakukan yang bisa kita lihat ya. Kristus dia memberi contoh, dia suka berdoa. Selalu berdoa sebelum melayani. Sebelum memulai pelayanannya dia dipimpin oleh Roh. Makin hebat pelayanan Tuhan, makin terkenal dan masyhur, dia malah mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi untuk berdoa. Ya, Yesus menunjukkan kerendahan hatinya. Jadikan aku rumah doa, kita naikkan pujian itu.
hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Amin. Sebab-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Katakan dengan iman, jadikan aku rumah doa. Ini permohonan kita keluarga Sekina. Amin. Amin. Jangan gombali Tuhan dengan ucapan di bibir. Katakan dengan sungguh-sungguh, ini keluar dari dasar hati kita. Amin. Haleluya. Jadikan aku Tuhan. Amin. Rumah doa-Mu. Amin. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Dari awal kita ulangi. Nanti Ibu Eva berdoa. Amin. Amin. Semua bernyanyi sebagai janji kepada Tuhan. Jangan ada yang diam. Haleluya Yesus. Di mezbah-Mu ku Haleluya Yesus. serahkan Haleluya. seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Amin. Dengan urapan yang baru, Benar Tuhan. agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Tanganmu letakkan di dada, katakan, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Amin. rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ini menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Dengan mulut kami berkata, Haleluya, jadikan Yesus. kami rumah doa-Mu. Amin. Kami mau menjadi pendoa-pendoa yang berkenan di hadapan-Mu Amin. Benar Tuhan. Tuhan. Bukan doa yang mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami berdoa untuk orang lain. Kami berdoa buat pekerjaan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara. Kami berdoa buat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Amin Yesus. Tuhan, Engkau mengajarkan kami doa yang baik, yang terbaik. Oleh sebab itu kami belajar lewat firman-Mu. Amin. Haleluya. Dengan mulut kami
Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Ada pujian, ada penyembahan, ada ucapan syukur kepada Tuhan. Biar itu menjadi karakter dalam hidup kami. Kami mau menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih buat teguran firman-Mu malam ini. Mengingatkan kami Tuhan, untuk kembali kami datang di hadapan-Mu, merendahkan diri kami, merendahkan hati kami. Siapa kami di hadapan-Mu Tuhan? Kami tidak ada apa-apanya. Tetapi Engkau Allah yang maha besar. Kau Allah yang maha kuasa. Kau akan mendengarkan doa-doa orang benar. Yang bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Tuhan menjawab doa-doa kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Air mata yang sudah tertumpah, biar Kau tampung dalam kirbat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makin lagi kami mengenal Engkau lewat firman, lewat doa-doa kami kepada-Mu Tuhan. Biar keluarga Sekinah boleh bertumbuh, kerohanian kami makin dewasa. Haleluya, haleluya. Berkati Tante Nila yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar lagi Kau bukakan rahasia firman-Mu. Biar beliau boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami belajar dari Kristus. Kami belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi dengan tulus hati, dengan ucapan syukur kepada Tuhan, bahwa semuanya Tuhan berikan bagi kami, Engkau tambahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau lakukan persembahan yang kedua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, persembahan dijalankan. Apa padaku ku dapat dari Tuhan. Apa padaku ku dapat dari Bapa, keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka-suka serta bernyanyi, bersuka karena Allah hidup. Bukan cari duniawi, tapi jalan ke surga, dan satu pandang Yesus Kristus bersuka. Apa-apa dapat dari Bapa, keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka-suka serta bernyanyi, bersuka karena Allah hidup. Bukan cari duniawi, tapi jalan ke surga, dan satu pandang Yesus Kristus bersuka. Kita akan dengarkan. Ada yang pertama kali datang malam ini? Gak ada ya? Gak apa-apa, nanti bawa ya teman-temannya yang lain. Kita berdoa untuk Samuel Panjaitan dengan istri sedang kurang sehat ya, kita doakan. Kita doakan teman-teman yang kerja di luar kota ya. Terus yang kerjanya mesti naik motor sampai keluar kota gitu.
Jangan lupa kita doakan ya supaya itu. Terus yang juga jangan lupa doa untuk retreat walaupun masih tahun depan gitu ya. Dan juga nabung, jangan lupa ya. Kenapa digerakkan nabung? Karena ini bayarannya gede banget gitu ya. Kalau nunggu kalian bayar di akhir tahun, di tahun depan kita bingung gitu ya. Jadi makanya digerakin nabung supaya dengan uang yang terkumpul kita bisa bayar bertahap kepada Via Renata tempat kita retret ya. 200 juta lebih, tapi saya percaya itu pasti akan tercukupi dengan kebersamaan kita ya. Kalau tiap Kamis ada jualan, malam ini ada sumbangan sayur, puji Tuhan ya. Sayurnya segar, saya yakin pasti sehat. Apalagi yang memberinya tulus banget ya. Makannya pasti enak tuh ya. Jadi nanti kalau masih ada sisa dibeli aja, diborong gitu ya. Ya, ada Thai tea, ada macam-macam lah, nanti hubungin Yeni ya. Yen, Ibu Bendahara. Ibu nabung juga tuh ya, 3 orang ibu nabung. Kita doakan supaya mereka juga semangat terus ya. Puji Tuhan, jangan bosan-bosan berbelanja karena belanja di tempat lain Anda perlu ongkir. Di sini nggak usah ongkir. Cynthia ketawa ya. Aduh, ini untuk pekerjaan Tuhan loh, bukan untuk kantong saya ya. Kalau untuk kantong saya dosa nih ngomong di sini ya. Tapi ini untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Jangan lupa kalau ada Biston setiap awal bulan ikutlah semuanya. Itu indah banget ya. Saya akan berdoa, nanti kita terakhir nyanyi Bapa terima kasih. Tuhan terima kasih buat persekutuan yang indah pada malam ini. Puji-pujian kami sudah naikkan kepadamu ya Bapa. Firman Tuhan sudah dibentangkan. Beri kami hikmat akal budi untuk kami mengerti firman-Mu. Sehingga kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami. Begitu indah kehidupan doa itu. Dan di dalam hidup kami tidak ada takdir. Karena Tuhan memberikan rancangan yang baik, yang penuh damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Jadi segala kata takdir itu harus kami buang dari hidup kami. Karena kami dirancang untuk hidup penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu terlalu ajaib. Engkau sudah memberkati hamba-Mu, Engkau berkati kami semua untuk kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan lindungi kami, sertai kami, sampai kami selamat di rumah kami masing-masing. Kami lelah, kami akan dipulihkan oleh Tuhan karena baru pulang kerja. Ketika kami tidur, kami akan tidur dengan nyenyak karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan kami semua. Berkati Tuhan kegiatan kami sehari-hari, berikan kami tubuh yang sehat. Samuel Panjaitan dan istri di dalam nama Yesus, Tuhan jamah tubuhnya. Segala virus boleh dimatikan karena Tuhan ada menjamah mereka. Terima kasih Tuhan, lindungi keluarganya. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa buat dana retret kami. Biarlah Tuhan yang memberkati, selalu ada berkat yang Tuhan kirim. Ada orang-orang yang berbagi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Tuhan memberkati rencana ini. Terima kasih Bapak, saudara-saudaraku sekalian, pulanglah ke rumah tanggamu masing-masing dengan penuh damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal itu. Menyertai kita, memenuhi hidup kita. Mulai dari sekarang malam ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih. Angkat tanganmu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan.